Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C, PAI, kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi penafsiran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya. Yang pertama, materinya teori umum tentang pemahaman atau yang disebut understanding dan penafsiran atau yang disebut interpretation. Pengertian dasar hermeneutika adalah pemahaman atau memahami, interpretasi atau penafsiran. Sebuah pemahaman atau penafsiran terhadap teks dalam arti luas, teks meliputi teks verbal dan non-verbal, tertulis dan tidak tertulis. Tidak bisa dipaksakan adanya unifikasi antara satu penafsir dengan pembaca yang lain, sebab hasil pemahaman bersumber dari pembaca yang berbeda sudut pandang dan latar belakang. Tidak terkecuali pemahaman atau penafsiran terhadap teks Al-Quran, hadis, karena Al-Quran hadis itu merupakan pedoman agama Islam. Selanjutnya, hermeneutika sebagai metode pemahaman untuk mencoba memasuki wilayah pemahaman kitab suci. Pemahaman dalam perspektif hermeneutika adalah bersifat linguistik, historis, dan ontologis. Makna awal dari hermeneutika adalah penafsiran atau interpretasi. Hermeneutika kemudian diartikan sebagai proses merubah atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, seperti itu. Selanjutnya, secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermenoin, yang berarti menafsirkan. Maka kata benda hermenia secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Gefrin Hairuni tentang teori pemahaman dan penafsiran. Pengertian hermeneutika secara bahasa artinya menjelaskan. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari nama Hermes, yang merupakan makhluk metodologi yang memiliki peran sebagai perantara manusia terhadap Tuhannya. Hermeneutika dalam pengertian sempit adalah disiplin yang membahas metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan. Sedangkan dalam pengertian yang luas, cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakikat, metode, dan landasan filosofi dalam kegiatan penafsiran. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tahrij hadis. Tahrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna. Yang paling mendekati di sini ialah berasal dari horaja, yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya, dan terpisah serta kelihatan. Sedangkan hadis ialah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Jadi, secara umum, tahrij hadis ialah segala yang menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya, serta yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya, dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Nah, jadi tahrij hadis juga merupakan salah satu metode atau cara untuk mengetahui jalannya sanad hadis, sehingga kita dapat memahami dari mana hadis tersebut diriwayatkan. Hal ini agar bisa diketahui bahwa hadis tersebut datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya manfaat tahrij hadis. Yang pertama, tahrij memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal di mana suatu hadis berada, beserta ulama yang meriwayatkannya. Nah, yang kedua, tahrij dapat menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkannya. Semakin banyak kitab-kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula perbendaharaan sanad yang dimiliki. Nah, yang ketiga, tahrij dapat memperjelas keadaan sanad. Dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu, maka dapat diketahui apakah riwayat itu munqati, mu'dal, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tahrij dapat memperoleh pendapat-pendapat para ulama sekitar hukum hadis. Nah, yang kelima, tahrij dapat memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanad.
Yang keenam, tahrij dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tahrij dapat memperjelas arti kalimat yang asing yang terdapat dalam satu sanad. Saya Ita Nur Safitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Indah Lestari. Di sini saya akan membahas tentang kritik sanad. Apa itu pengertian kritik? Kritik menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu naqd, yang memiliki arti membedakan serta menentukan sesuatu yang baik dari yang buruk. Sedangkan menurut istilah, kritik merupakan upaya untuk menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam rangka mencari kebenaran. Nah, maksud dari mencari kebenaran tersebut yaitu usaha mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hadis tersebut itu benar-benar datang dari Rasulullah. Menurut bahasa, sanad berasal dari bahasa Arab, yaitu sanad yang memiliki arti thorik, jalan atau disandarkan. Sedangkan menurut istilah, sanad sebagai selisih perawi yang dinukilkan hadis dari sumber pertama. Jadi dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kritik sanad ini merupakan sebuah penelitian, penilaian ataupun penelusuran yang mana untuk mengetahui kepribadian dari masing-masing perawi dan untuk mengetahui proses penerimaan hadis pada perawi sebelumnya. Pada dasarnya, kritik sanad ini merupakan bagian ilmu mustalah hadis yang mana untuk mengetahui solih tidaknya suatu hadis. Selain itu, kritik sanad ini juga untuk menempatkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu termasuk hadis apa. Apakah hadis tersebut termasuk hadis dhaif, hadis hasan, atau memang hadis sahih, atau bahkan merupakan hadis palsu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengertian metode pemahaman hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis itu mampu diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan tersebut. Cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan sesuatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan. Metodologi juga berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuatu yang dikehendaki. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan. Mengerti benar atau tahu benar, pandai dan mengerti benar. Sementara pemahaman adalah proses cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Afrudin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Kemudian, prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Yang pertama, prinsip jangan terburu-buru. Menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik.
sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Yang ketiga, prinsip bertumpu pada analisis kebahasan. Yang keempat, prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Yang kelima, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan universal. Yang keenam, mempertimbangkan kedudukan Nabi SAW, apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima, perang, ayah, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis. Yang kedelapan, memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Yang terakhir, menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang syarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis sains. Selanjutnya, teknik interpretasi. Teknik interpretasi dibagi menjadi 3, yaitu interpretasi tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Yang pertama, tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik interpretasi ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis. Dasar penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari konteks kewahyuan, bahwa segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu, sebagaimana Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang kedua, interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis yang memperhatikan asbab al-wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Dasar penggunaan ini adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu teladan yang baik atau uswatun hasanah yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, yaitu interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lain yang bermakna atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Dasar penggunaan teknik ini adalah penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan salah kesatuan dengan hadis lain atau ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44. Baik, di sini saya Listiana. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan hadis dalam periode klasik. Jadi dalam tafsir periode klasik itu dimulai sebelum munculnya penafsiran Muhammad Abduh di Mesir dengan karyanya Al-Manar dan Ahmad Khan di India dalam karyanya Tahfim Al-Quran. Dari berbagai perubahan dalam bidang aliran tafsir atau mazhab keislaman, ilmu pengetahuan, politik, sosial, dan lainnya, itu pada setiap zaman dan waktu telah mendorong para ahli untuk mengadaptasi berbagai kemajuan tersebut untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, sebagai indikatornya adalah variasi penafsiran yang diungkapkan oleh mufassirin, baik yang sifatnya pembangunan maupun yang mengkritisi hasil penafsiran sebelumnya. Ya. Dalam perkembangannya, dinamika penafsiran baik periode klasik maupun kontemporer itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam periode klasik misalnya, metode penafsiran lebih didominasi menggunakan model tafsir tahlili atau deduktif, dengan mencocokkan teori-teori dari disiplin keilmuan atau mazhab masing-masing mufassir. Sehingga tafsir pada periode ini lebih cenderung bersifat sekretarian, otomatis, dan parsial, serta untuk kepentingan dukungan terhadap mazhab tertentu atau kelompok tertentu, politik, maupun untuk mendukung ilmu yang ditekuni mufassir. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sejarah metodologi tafsir Al-Quran Al-Hadis pada periode klasik.
Melacak dari akaran penafsiran Al-Quran sebenarnya sudah berkembang pada periode klasik, yang dimana pada periode klasik itu identik dengan penafsiran mulai dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, sampai dengan tabi'in, yang pada waktu itu penafsiran Al-Quran masih bersandarkan pada hadis Nabi dan riwayat para sahabat. Pasca wafatnya Nabi SAW, lebih-lebih kaum muslimin dalam memahami ayat Al-Quran terjadi banyak kekurangan dalam memahami teks ayat Al-Quran, dan semenjak itulah sedikit demi sedikit penafsiran Al-Quran selalu berkembang. Secara historis, perkembangan tafsir Al-Quran di era klasik menggunakan berbagai penafsiran, mulai dari penafsiran Al-Quran secara ijmali atau global, analisis atau tahlili, perbandingan atau muqaron, dan tematik atau maudhu'i, yang biasa dilakukan dalam menafsirkan ayat Al-Quran untuk menemukan makna substansial yang terkandung di dalamnya. Pada masa tabi'in, penafsiran Al-Quran bukan hanya menafsirkan Al-Quran secara spesifik, melainkan Al-Quran ditafsirkan secara analisis melalui melacak berbagai aspek pendekatan keilmuan. Adapun klasifikasi modal penafsiran Al-Quran pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tafsir tahlili. Tafsir tahlili yaitu tafsir yang berusaha menguraikan kata-kata, menuturkan bahasa, dan baladah, yang mengkaji berbagai aspeknya yang terkait asbabul nuzul Quran, disertai dengan mengaitkan antar ayat, kemudian menjelaskan makna dan hikmahnya secara terperinci. 2. Tafsir ijmali. Tafsir ijmali yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara global. Yang ketiga, tafsir muqaron, yaitu tafsir yang menjelaskan ayat Al-Quran dan menguraikannya dengan menyebutkan pendapat para mufasir, mengemukakan pendapat mereka lalu membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk menggali maknanya, hukumnya, dan pesan moral yang termuat dalam berbagai penafsiran tersebut. Yang keempat, metode maudhu'i. Metode maudhu'i yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan menghimpun ayat-ayat dengan memiliki tema yang sama, menjelaskan secara menyeluruh, melengkapinya dengan hadis-hadis dengan tema yang sama yang termuat dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir pada era modern. Tafsir pada era modern menurut Muhammad Husain Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Tafsir wa Al-Mufassirun dapat dikelompokkan menjadi 4 corak. Di antaranya corak ilmiah, corak mazhab atau kelompok, corak atau tafsir yang mengandung pemikiran kufur, tafsir corak etik sosial. Yang pertama, corak tafsir ilmiah adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu dalam memahami maksud ayat Al-Quran atau tafsir yang berbicara tentang istilah-istilah sains yang terdapat di dalam Al-Quran dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyimpulkan berbagai ilmu dan pandangan filosofis dari istilah-istilah Al-Quran. Yang kedua yaitu corak tafsir mazhab atau kelompok. Menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, bahwa senantiasa di abad modern ini ada kelompok-kelompok yang telah menyadarkan dirinya pada Islam, sebagaimana kita ketahui dari Ahlu Sunnah, Imamiyah, Isna Asyariyah, Imamiyah, Ismailiyah, Zaidiyah, Ibadiyah dari Khawarij, Baiyah dari kaum Batiniyah. Kelompok-kelompok inilah yang senantiasa menghiasi tabel data zaman sekarang. Yang ketiga yaitu corak tafsir corak ilhadi. Corak tafsir ilhad ialah corak tafsir yang mengandung pemikiran kufur, musuh-musuh Islam yang senantiasa melakukan makar. Mereka melakukan kehancuran pada Islam dengan berbagai macam cara, dan salah satu pintu yang paling terbaik yang mereka lakukan melalui penafsiran di Al-Quran sesuai dengan keinginannya yang jelek. Yang keempat yaitu corak tafsir al-adabi wa al-ijtimai, ialah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan. Abdul Hayy Al-Faumawi mendefinisikan
menjelaskan corak tafsir al-adabi wa al-ijtimai. Corak tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran pada segi ketelitian redaksinya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang sejarah metodologi tafsir Al-Quran Al-Hadis pada periode kontemporer. Sebelum kita mengkaji proses penafsiran paradigma penafsiran Al-Quran, maka baik dari era klasik sampai dengan kontemporer yang perlu penulis bahas di sini adalah bagaimana pemahaman Al-Quran kontemporer ini sehingga di bab berikutnya dapat membandingkan proses paradigma penafsiran ayat Al-Quran sampai era kontemporer. Al-Quran di era kontemporer sebenarnya telah mengalami perbedaan pemahaman, lebih-lebih Al-Quran bukan hanya sebatas dikaji secara teks atau makna secara intelektual, melainkan Al-Quran perlu dikaji dari kontekstual, lebih-lebih bersentuhan dengan epistemologi modernitas sehingga merubah persepsinya tentang Al-Quran. Proses interpretasi tersebut dimulai bahwa teks ayat Al-Quran bukan berhenti sebatas teks. Maka Fauzul Rahman dalam hal ini memahami Al-Quran sebagai bukan ditafsirkan secara langsung, melainkan Al-Quran perlu dibaca dari latar belakang turunnya Al-Quran atau konteks historis yang oleh para penafsir disebut sebagai asbabul nuzul, sebab-sebab pewahyuan. Kesejarahan Al-Quran sangat penting untuk dilakukan dalam penafsiran melalui pendekatan historis kronologis 24. Jika ditelusuri lebih jauh, maka konteks asbabul nuzul Al-Quran sebenarnya dapat diklarifikasikan menjadi dua aspek diantaranya. Pertama, asbabul nuzul Al-Quran secara kontekstual. Pelacakan terhadap ayat Al-Quran melalui mikro menekankan pada bahwa ayat Al-Quran perlu dilihat dari faktor turunnya sebuah ayat, lalu bagaimana konteks Al-Quran tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari pemateri kelompok kita. Apabila banyak kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa yang menonton like and subscribe channel kita. Semoga yang menonton mendapatkan manfaat hidayah oleh pemateri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.